Untuk siapapun yang saat ini sedang menyaksikan video YouTube ini, tolong hubungi polisi segera karena saya dikepung orang cacat. Orang gila. Saat ini ada satu orang goblok lagi ngobrol sama 7 orang cacat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 deh, 6. Gue nggak bisa ngitung. Bego berarti gue tuh. Mereka semuanya akan ada show. Kalau gue nggak salah, judul show-nya adalah Apa Itu Normal, betul? Betul. Ya, betul. Tanggal berapa dan di mana? Siapa yang mau jawab? Gua aja kali ya. Ya boleh. Tanggal 6 Februari di Ketawa Comedy Club. Tiket sudah bisa dibeli? Sudah, Bang. Di mana? Di tix.ketawa.id. Oke. tix.ketawa.id, ID gitu ya. Harga tiketnya berapa kalau boleh tahu? Berapa ya harga tiket? Harga tiket Zoom-nya 50.000, ya. Nonton langsung 75.000. Oke, nonton langsung terbatas banget berarti ya, karena pandemi kan butuh ada semacam jarak gitu, social distancing kursinya. Ya, benar ya? Ya, betul. Oke, jadi sebenarnya untuk nonton di Ketawa berapa orang doang yang boleh? 50 ya kalau nggak salah ya. 50. Iya, 50. Iya, 50. 50 orang. Jadi itu tadi adalah tanggalnya, nanti poster akan gue tonggolin di sini. Itu adalah tanggalnya, itu adalah harga tiketnya, itu adalah venue-nya, dan di mana bisa beli tiketnya sudah dikasih tahu. Nah, Apa Itu Normal adalah pertunjukan stand up comedy special dari komika-komika yang merasa dirinya X-Men. Jadi ini semua datang dengan keunikan masing-masing. Bersama dengan kita adalah ada Epen yang apa namanya ya, kemampuan supernya apa? Apa lu? Jalannya pincang. Apa sih lu? Lu cacatnya di mana sih, Pen? Itu Bang, cerebral palsy. Cerebral palsy. Ya. Tapi belum di level yang terlalu parah ya. Tapi gue dengar cukup bikin ngos-ngosan ya, bikin capek ya. Lumayan Bang. Tapi untuk aktivitas biasa mah nggak masalah. Oh iya. Oke, cuman nanti kalau misalnya lu ngelihat Epen kan pernah di Indosiar ya, Pen ya? Iya Bang. Iya, mungkin lu masih ingat Epen seperti apa ya gitu dah. Kayak ngakunya cacat tapi kayaknya gimmick deh tuh. Kurang gitu. Aduh. Dibanding teman-teman yang lain. Terus ada Adit. Adit ya, ini juga menggunakan kursi roda. Lu menggunakan kursi roda karena apa, Dit? Gue lupa. Passion. Gue karena prematur Bang lahirnya. Jadi kayak penyakit bawaan dari lahir gitu. Oh, karena lahirnya prematur sehingga menggunakan kursi roda. Jadi dari kecil ya berarti ya? Nah, itu yang di belakang siapa tuh? Mau ngeplak pala lu ya? Wah, langsung beneran jatuh loh. Terus kita ada Rian. Rian berarti apa? Kemampuan supernya apa nih disebutnya? Apa Bang? Apa lu? Kontet? Enggak juga kan? Kagak Bang, nekuk aja badannya Bang. Nekuk ya? Iya. Iya. Terus ada Gugun Beke. Gugun Beke ini emang pendek cacat, Gun? Dia nggak nemu jembut Bang. Cacatnya di situ ya? Iya. Gun, umur lu berapa, Gun? Umur jalan 27 Bang. 27. Dan sebenarnya tinggi lu berapa saat ini? Nggak nyampe 160 sih Bang. Oke, intinya kemampuan supernya adalah di saat orang lain bisa tumbuh tinggi, lu konsisten bertahan di bawah 160, itu kemampuan supernya ya. Terus ada Fikri Afrizal. Dia itu kemampuan supernya adalah tangan kiri apa tangan kanan, Fik? Kanan ya? Tangan kanan, Bang. Tangan kanannya Kentucky Fried Chicken yang belum digoreng. Nah, itu dia. Ya. Dan ada Blind Man Jack yang seperti yang lu lihat kemampuan supernya adalah mata gue cuman aksesoris doang. Ada tapi nggak bisa dipakai. Ada tapi nggak bisa dipakai. Aksesoris doang. Kemampuan supernya itu pendengaran yang tajam dong, Bang Jack gitu. Tapi kalau gue boleh koreksi dikit ya, Ji, ya kita mungkin gunakan istilahnya disabilitas atau difabel kali ya. Emang ya, mendingan kayak gitu aja, Bang Jack. Ya, apa namanya? Karena itu yang sekarang kita pakai, kita akuin dan lebih ngargain teman-teman lah gitu. Ini yang lain-lain juga ngerasa kayak gitu.
Lu maunya Iya, disebut Bang. difabel atau disabilitas? Disabilitas Iya. tuh kayaknya disabled gitu. Kalau difabel kan katanya kan differently abled gitu. Mana yang Nah. lebih politically correct, Bang Jack? Kalau sebenarnya gini, kalau mau ngomongin antara dua itu ntar panjang, itu bisa satu YouTube sendiri. Tapi intinya dua istilah itu sekarang yang udah diterima sama kita, disabilitas sama difabel. Jadi basically we have no problem using in between those two ini ya terminologi gitu. Kalau yang lain kayak Epen, Gugun, Fikri, Rian, Adit, lu sendiri terganggu nggak kalau disebut cacat? Kalau gue sih enggak sih, Bang. Kalau gua enggak, apa aja Gak sih, apa-apa Bang? deh dipanggil cacat, tapi dipanggil Indosiar buat dapet job ya. Nah, itu. Hai. Enggak, tapi maksud gue ini kan sesuatu yang apa namanya selalu jadi perdebatan ya, istilah ya. Hari ini kita Betul. ngomonginnya cacat, ntar kadang-kadang kita ngomongin soal Cina, katanya Cina terlalu kasar, harus pakai Tiongkok gitu. Padahal kan seperti yang kita tahu kan kata kan bagaimana digunakannya ya, intensi di balik kata tersebut yang sebenarnya menentukan gitu. Tapi gue coba nanya karena gue nggak cacat, gue nggak punya hak untuk, atau gue nggak difabel, gue nggak punya hak untuk menentukan. Yep. Tapi gue tanya kalau kayak Gugun, lu nyamannya dipanggil apa? Disebutnya apa pengkategoriannya? Cacat, difabel, disabilitas. Lu sendiri senangnya apa? Ternyata saya baru tahu Bang, orang KT itu masuk ke disabilitas. Oh, karena mungkin sebuah kondisi yang nggak bisa diubah ya, secara definisi mungkin, ya nggak sih? Iya. Hormon Bang, ya. Kalau lu hormon hitungannya, ya, maksudnya kan tidak ada yang lu bisa lakukan untuk mengubah keadaan lu gitu kurang lebihnya kan. Itu secara definisinya kan yang membuat lu jadi disabilitas. Kalau Rian, Iya, Bang. lu gimana? Enak cacat, enak disabilitas, enak difabel? Kalau waktu di kereta sih saya dibilangnya difabel, Bang, sama orang. Kenapa di kereta spesifik banget dah ada kejadian Iya, apa? Jadi ada orang tuh, Bang, duduk di tempat difabel, diusir, suruh saya yang duduk. Ini ada orang difabel kok yang duduk kayak gitu, Bang. Oh, oke. Tapi ketika orang Indonesia merasa tidak nyaman untuk menertawakan kondisi disabilitas atau difabel atau kecacatan untuk banyak orang, ini rombongan ini berniat untuk menertawakan keadaan mereka. Betul. Tapi yang paling aneh menurut gua adalah Bang Jack itu opener dibandingin sama yang lain-lain ini. Salahnya anehnya di mana? Nah, ini kan Bang Jack itu ya, ini bahwa anak-anak ini jadi pengisi utama dan Bang Jack jadi opener, itu menggambarkan bahwa di stand up comedy Indonesia ini tampaknya senioritas tuh di atas intelektualitas. Bang Jack ini kuliahnya sampai Adelaide loh, gila lo. Lu kayak sekolah aja lu pade. Enggak. Gua lagi tur ke Adelaide ketemu Bang Jack lagi sekolah di situ. Lu pada kuliah aja kagak, sosokan lu. Tapi emang mungkin secara stand up lebih dulu kali ya. Walaupun arguably juga kayaknya enggak juga. Mereka lebih lucu. Kalau gue bilang sih mereka lebih lucu. Makanya they deserve that. Jelasin, Dit. Sebenarnya Bang Jack masuk ke line up sekarang, Bang, gitu. Jadi sebelumnya udah masuk ke line up gitu. Di poster soalnya di poster yang gue pegang tulisannya opener. Special performance, Bang. Oh, special performance, bener. Special performance jatuhnya bagian dari line up. Jadi ini sebenarnya idenya dari mana sih? Siapa yang punya ide untuk bikin apa itu normal? Gugun, Bang. Gugun, dari Gugun? Iya. Gila emang badan pendek kotak panjang nih gue lihat nih. Gimana Gun ceritanya, Gun? Awalnya Rian ngajakin Bang buat bikin show yuk, tanya orang-orang KT. Awalnya orang-orang KT. Dan ternyata Bang Ical udah star syndrome, Ical, ya kan? Dia ada star syndrome duluan deh. Terus? Nah, Bang Ical juga sebelumnya ngajakin gua, Bang. Buat bikin show di Ketawa. Akhirnya gue japri Bang Ical, dan dia masih di Palu kan. Kedua lagi pandemik juga, Bang. Akhirnya? Terus sempat ada ide ke Rian, kenapa nggak bikin ini aja, show yang komik-komik yang punya kekurangan fisik. Terus gue ngajakin Adit tuh, Bang. Diskusi sama Adit buat ajak siapa lagi ya. Coba dari komunitas lain coba nyari, oh iya Bang Epen, dari Jakut ada
Gitu sih Bang. Ini jatuhnya kayak ini ya, kayak Profesor X mau ngerekrut X-Men, nyari siapa lagi nih yang kayak kita nih gitu. Keliling. Ada yang nggak mau nggak diajak? Jadi lu ajak tapi nggak mau. Sorry, saya Wolverine gitu. Dia nggak mau ikutan nih. Ada nggak yang nolak diajak? Nggak ada sih Bang. Paling kalau nolak kalau tiba-tiba dia sembuh aja gitu. Tapi kan sebenarnya ya komika difabel kan banyak banget ya kan. Bahkan ada yang kondisi disabilitasnya atau difabelnya lebih ekstrim daripada misalnya Fikri lah. Fikri kan ayamnya kan itu Kentucky Fried Chicken. Tangannya. Iya tangannya. Kayak misalnya Dani Aditya kan juga tuh. Dia juga cerebral palsy kan kalau gue nggak salah kan. Ya, cerebral palsy dia. Terus Ya, siapa tuh anak Indosiar yang kakinya anak Suca tuh yang kakinya Anggi Bang. Anggi ya. Anggi. Yang apa namanya lagi Dari kabur Kalimantan dari kan ya? kebakaran hutan kalau nggak salah terus kecelakaan terus kakinya mesti diamputasi. Iya nggak sih? Anggi ya? Ya Anggi Bang kalau nggak salah Anggi. Yang beat stand up-nya adalah gue kalau main futsal nggak bisa dikolongin. Lucu banget. Kakinya cuma satu. Terus pertimbangannya apa? Yang deket aja yang ada sekitar Jabodetabek atau gimana? Karena kan masih banyak. Siapa yang jawab? Iya pertimbangannya ya itu Bang bener kata lu yang deket aja Jabodetabek karena orang disabilitas buat ngumpul kan rada susah gitu. Kenapa? Ada halangan apa emang? Ya kayak gue kan susah gitu buat keluar rumah buat mobilitasnya jadi ribet yang deket-deket aja lah gitu. Iya. Oke, jadi misinya tuh cuman melawak sambil berdamai dengan kondisi diri atau ada misi lain misalnya pengen misalnya gue nggak tahu ya isunya misalnya kesetaraan atau lu bawa apa gitu apa sebenarnya atau cuman ya udah kita cuman pengen ngelawak yang kita punya adalah pembahasan tentang diri kita self deprecating udah itu aja gimana? Kalau gue sih dari gue ya Ji ya namanya ketika gue diajak sama kawan-kawan ini gue pikir kayaknya seru juga gitu ya untuk nunjukin kepada masyarakat bahwa it's okay untuk ngetawain kita tuh ya udah nggak apa-apa dan ngetawain kita tuh ngetawain situasi yang ada yang kita hadapin gitu bukan artinya kita naik ke atas panggung terus yang kate atau yang buta nggak begitu tapi kita justru pengen nyeritain hal-hal yang selama ini bikin kita sebel dilakukan sama orang lain dengan harapan oke, orang ketawa dengan kondisi itu tapi nyadar abis itu oke deh kita mungkin kita tidak akan melakukan itu lagi kalau ketemu dengan teman-teman disabilitas di jalan gitu loh. Nah kalau gue sih itu ya yang gue pengen gue sampein ke masyarakat gitu. Ya. Tapi kan itu kan karena lu sekolahnya S2 di Adelaide, makanya jawaban lu kayak begitu, Bang. Enggak juga sih. Gua tanya sama Epen. Epen, apa lu? Lu apa? Beatnya sama dia. Kalau saya sih emang karena karena pengen stand up aja gitu Bang. Emang pengen nunjukin bisa stand up komedi juga gitu, nunjukin kekurangan juga bisa diolah jadi ketawa gitu Bang. Kalau saya. Ya. Gua ingat waktu lu di Suca itu tuh lu berapa lama di Suca waktu itu, Epen? Wah, cepet Bang. Bentar doang. 30 apa? 30 apa? 30 besar. Berapa kali show tuh berarti itu? 2 minggu berarti, ya. 2. Masih lamaan partikelir di bioskop dong kalau gitu. Baru gue mau ngomong keduluan. Iya, gua masuk duluan Bang Jack. Gue udah mencium nih. Mending gue self deprecating duluan gue. Ya. Tapi ketika lu 2 minggu di Suca, ada ini nggak ada kayak masyarakat kan sering banget tersinggung untuk orang lain ya gitu. Jadi kayak banyak yang merasa yang lu lakukan tuh sebenarnya tidak layak gitu. Lu pernah ngerasain kayak gitu karena lu kan udah di Indosiar kan penontonnya ini banget ya, maksudnya luas banget gitu. Ada kayak gitu-gitu juga? Paling kalau di Indosiar sih kan saya ngeliat komen-komennya juga kan Bang. Abis itu tayang di YouTube gitu segala macam. Ya. Cuman mereka tuh kayak cuma nyaranin lain kali kalau stand up kasihan tuh yang cacat kasih bangku lah kata. Saya emang nggak apa-apa gitu. Jadi orang yang cuma itu aja sih yang so tahu gitu. Masa orang pincang suruh stand up dapat bangku gitu. Emang kenapa ya? Iya nggak apa-apa kali Pen, orang dia peduli sama lu mah.
Mana lu orang Dia maunya sayang. daripada dikasih bangku, mendingan dikasih hadiah pertama. Iya, mending dikasih tepuk tangan sih sebenarnya. Nolong dikit. Respect. Iya, dikasih respect dikit. Nah, oke, jadi kita tahu bahwa masyarakat tuh belum semuanya tuh mengizinkan bahkan kalian untuk menertawakan kondisi lu sendiri gitu. Siapa ya kemarin ya yang sempat dia lagi ngebahas dirinya sendiri kok. Gue lagi inget-inget nih, tapi kayaknya bukan Dani Aditya. Siapa ya? Apa Ical atau siapa gitu. Pokoknya dia ngomongin kondisi dirinya. Terus orang bilang, aduh, lu tuh nggak layak lu untuk gitu terhadap diri lu sendiri gitu. Gimana ya caranya? Maksud gue itu cara pandang aneh sekali. Cara pandang masyarakat yang kayak gitu tuh aneh sekali. Orang hidup lu nggak diizinin untuk cerita tentang diri lu sendiri gitu. Kayak Adit ya. Adit lu juga pernah di Suca. Lu ngerasa kayak gitu juga nggak? Enggak sih Bang, kalau gue kayak kalau misalnya ada orang yang mikir kayak gitu, gue lebih nggak peduli sih, karena yang seperti lu bilang tadi ya, hidup gue terserah gue mau kayak gimana gitu. Kalau gue lebih kayak gitu nanggepinnya Bang. Gue ganti angle-nya deh, siapapun boleh jawab. Kalau lu udah bilang sama orang bahwa lu menertawakan diri lu sendiri, lu mengizinkan orang menertawakan lu nggak? Iya. Izinin sih. Mengizinkan Bang. Izinkan. Iya. Pada masa kapan tuh lu udah mulai berdamai, emang gua kayak gini? Karena mungkin kan dulu lu gampang, mungkin dulu sempat tersinggung waktu mungkin lebih muda gitu. Kecuali kan Gugun muda terus, tapi ada masanya nggak lu ada transisi di mana lu udah mulai berdamai? Ya emang gua kayak gini. Ada kayak gitu aja nggak? Gue dari Fikri dulu deh. Gimana Fik? Kalau gue sih mungkin berdamai banget tuh kayaknya udah mulai masuk stand up, udah hampir setahunan lah. Karena kan emang udah mulai dihantem mulu tuh tiap minggu, tiap open mic tuh pasti abis naik pasti dibahas terus lama MC, terus lagi kombut juga dibahas, lagi ngumpul juga dibahas. Jadi kayak lama-lama ya udah biasa. Awal stand up pun gue pakai jaket Bang buat nutupin tangan kanan gue. Ya udah lama-lama ya gue pakai kaos aja biasa, udah cuek gitu. Iya, lama-lama malah cuma pakai celana dalam open mic gue lihat Fikri parah. Enggak Oke, Bang. kalau Rian gimana Rian? Kalau Rian Bang, udah lumayan lama sih Bang. Jadi waktu itu sempat dengar tuh kata-kata tuh, katanya kalau lu gak berdamai dengan diri sendiri, lu gak pernah bahagia. Nah di situ gue mikir Bang, iya ya gue setiap dicengin orang gue cuma ketawa doang, tapi hati nyesek. Itu Bang. Ya. Kalau bebas mau ngapain Bang? Kalau Bang Jack sendiri? Kalau gue kapan mungkin selesai kuliah ya. Gue selesai kuliah udah baru benar-benar bisa nerima. Ya udah deh, gue buta, gue nggak bisa ngeliat, gue harus jalan pakai tongkat, gue harus baca dengan kuping gue gitu ya. Harus banyak mendengar dan lain sebagainya. Sebelumnya ya memang gue ngerasa lebih sensitif, dan ketika gue ngerasa jadi bahan tertawan orang, ketika gue dengan settingan yang gue bikin, gue malah ngerasa lebih nyaman gitu. Jadi kayak misalnya gue jawabin orang, misalnya gue nabrak tong sampah gitu kan, terus orang bilang hati-hati dong, salah tong sampah, kenapa dia nggak mau minggir gitu. Misalnya gue gitu, terus orang ketawa gitu ya. Nah itu tuh buat gue malah, kok gue lebih gue lebih ngerasa nyaman ya gitu. Jadi gue nggak ngerasa bodoh-bodoh amat gitu. Iya. Gitu. Jadi ketawanya tuh on your term gitu ya. Iya. Lu yang desain gitu. Iya betul. Ya menarik sekali. Ngomong-ngomong gue tadi lupa nanya, lu tuh masing-masing manggung durasi berapa? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15. Berarti lumayan sih. Iya. Lumayan seru juga. Urutan mau diungkap atau masih lu simpan? Simpen kali ya. Simpan ya? Simpan aja, simpan. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah gini. Ketawa itu kan sebenarnya kurang ramah difabel ya? Iya benar. Betul. Iya. Karena gue ingat, gue tuh waktu gue bikin yang di JCC, ada beberapa di sini nonton juga rasanya. Waktu gue bikin di JCC itu kan Plenary Hall kan maksudnya gedung konvensi terbesar, terlegend di Jakarta setidaknya. Tapi itu juga sangat tidak ramah difabel. Gue mesti nyewa-nyewa alat lah untuk bisa
bikin lebih accessible gitu kasarnya. Nah ini rencananya kalian mau melakukan sesuatu kah untuk memastikan lebih ramah difabel? Mungkin pertanyaan yang lebih jelas adalah, lu pengen ditonton orang difabel juga kagak sih sebenarnya gitu? Atau ini hanya untuk yang orang, mungkin lu pada berpikir jangan yang difabel juga dong, ini mah kita mah jadi kumpul-kumpul. Malah jadi paguyuban nih namanya, bukan pertunjukan stand up. Dibikin ramah difabel nggak ntar nih ketawa? Tangganya aja susah tuh untuk kursi roda. Adit naiknya gimana coba? Gue ngerangkak bang naiknya bang. Emang iya? Iya kan gue pernah 2 kali di Ketawa. UFC kan gue pernah ikut juga. Oh iya bener, lu ikutan UFC ya. Nah gimana tuh? Ketawa mau dibikin accessible kah? Atau gimana? Nggak, rencana nanti Ketawa kita pindahin ke bawah dulu Bang. Bagus. Mau sini. Kebetulan kafe yang di bawah tutup kan? Iya bang, benar bang. Iya loh, kafe yang di bawah tutup. Iya. Nggak, tapi gini, satu hal yang emang kalau dari venue kita nggak bisa berbuat banyak ya. Cuman salah satu kemarin gue baru ngobrol sama teman-teman, gue akan nambahin untuk ada juru bahasa isyarat di ini kita di show kita nanti. Jadi baik yang off air maupun online itu akan dibantu dengan juru bahasa isyarat, karena ada kemungkinan teman-teman gue sih pengennya semua orang bisa nonton ya, termasuk teman-teman disabilitas gitu. Dan gue juga pengen tahu ntar reaksi dari teman-teman disabilitas itu kayak apa gitu loh. Yang tadi lo bilang mereka approve nggak sih untuk ngetawain, atau mereka malah nanti bergejolak dan bikin demo dan lain sebagainya. Ya Allah, repot banget. Di demo Kasian banget. Kaget gue. Udah lagi difabel di demo, udah difabel di demo, ya Allah. Kan? Hidupnya susah bener tuh. Karena gue tahu Bang Jack itu kan soalnya sama Comika Event lagi mau nyiapin show sebenarnya. Walaupun sekarang lagi pandemi kita mesti update lagi, tapi salah satu cita-citanya Bang Jack adalah pertunjukan ini juga didesain supaya yang teman-teman difabel bisa menikmati gitu. Jadi ya menyenangkan juga kalau misalnya emang di sini dipikirin juga. Mengingat gue pernah kasus juga kan sama teman-teman yang tuli. Sama teman tuli. Iya, gara-gara gue bercanda ya kan, tidak semua orang bisa menerima kelucuannya. Jadi untuk yang belum tahu, kasusnya adalah gue punya konten namanya Berita dari Neraka, terus gue punya karakter kan. Berita dari Neraka tuh sebenarnya adalah kayak news, tapi yang bacain tuh karakter bernama Sukatoro, kepalanya tokai, hidupnya di neraka, karakter bukan Panji. Terus ada karakter yang diperankan oleh gue juga, orang yang juru bahasa isyarat, cuman juru bahasa isyaratnya tuh sembarangan gitu, cuman sotoy aja. Yang sebenarnya itu datangnya dari berita juga inspirasinya. Jadi di luar negeri itu ada 2 kejadian terpisah. Ada orang pura-pura bisa jadi juru bahasa isyarat karena pengen masuk TV, terus ketahuan, terus jadi rame. Kata gue lucu banget. Karena ada berita itu, gue pikir gue pengen bikin versi komediknya gitu. Tersinggung. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah masing-masing ini ketika tahu mau bikin pertunjukan, pada saling kombut nggak untuk memastikan nggak ada beririsan? Karena mungkin kan kondisinya rada mirip ya, kayak misalkan Rian mungkin mirip Gugun, Epen mungkin mirip Adit, atau mungkin mirip Fikri. Yang spesial emang Bang Jack aja nih. Kecuali yang lain pengen merem juga nanti pas stand up. Tapi pada kombut ya? Saya disabilitas Hindi. Pada kombut ya? Untuk memastikan beda-beda. Rencananya sih nanti ada sharing gitu Bang, akan ada gitu, kayak sharing setlist atau kombut materi biar nggak bentrok dan segala macamnya sih Bang. Gitu. Iya. Kalian tapi akan membawa set solid yang biasanya ya. Jadi lu udah punya set solid 10-15 menit itu yang bakal dibawa gitu kurang lebihnya ya. Iya. Kalau gua ada yang baru tapi udah sempat di open mic kan. Sekarang kan lagi susah banget open mic ya. Iya. Cuman kebetulan kemarin sebelum PSBB lagi, gue sempat open mic 2 setlist baru dan itu udah 70%. Jadi gue tinggal ngerapihin aja. Beberapa mungkin ada yang lama, tapi baru ada yang gue keluarin. Jadi buat promo nanti spesial gue juga sih, insya Allah. Iya. Gue penasaran untuk mundur dikit deh, karena mungkin banyak yang nonton video ini mungkin pada belum kenal lu pada juga.
Gue pengen tahu, gue mulai dari Epen deh. Epen, lu pertama kali stand up di mana? Dan waktu itu pemicunya apa yang bikin lu pengen stand up? Waktu itu Lu Jaktim ya? Iya, saya Jaktim, Bang. Waktu itu saya stand up 2015 akhir. November kalau nggak salah. Di nyari-nyari di Twitter tuh. Soalnya waktu itu kan saya operasi kaki ya. Operasi kaki terus nggak keluar rumah selama ya 6 bulanan gitu. Terus saya ngerasa kalau saya keluar itu butuh adaptasi lebih. Terus saya nyari gimana caranya keluar tapi adaptasi akan biasa aja gitu. Terus saya nyari kebetulan nonton Mas Dani Aditya waktu itu. Saya mikir ini kayaknya cocok nih buat bisa lah gitu buat ngelatih kepercayaan diri lagi karena sempat 6 bulan tanpa sosialisasi kan gitu. Jadi takutnya nanti minder. Nah, saya cari cara cepatnya gimana biar nanti untuk main sama teman-teman lagi biasa aja. Terus saya milih buat ikut stand up sih. Jadi lu udah social distancing sebelum orang-orang social distancing waktu itu 6 bulan. Oke, kalau Adit waktu itu lu pertama kali itu kapan dan pemicunya apa kalau boleh tahu? Gua hampir sama kayak Epen sih Bang, 2015 akhir. Pemicunya ya sama kayak Epen juga gara-gara nonton Mas Dani. Berarti Dani Aditya itu semacam Ernest Prakasa untuk orang-orang difabel tuh. Iya, Ernest kan, Ernest, Ari Kriting itu tuh membuka banyak jalan gitu. Sadia ngebuka banyak jalan. Terus pertama kali di mana dan gimana waktu itu langsung pecah kah? Pertama kali open mic di Jakbar, kayaknya seingat gue langsung pecah dah. Itu yang ngebikin gue stand up kayaknya. Apa beat lo yang lo bawain waktu itu apa? Jadi beat pertama gue tuh sering ditanya orang kalau di tempat umum, Dek, cacatnya kenapa? Masalahnya yang nanya bukan 1-2 orang, hampir puluhan orang nanyanya begitu terus. Kadang sekali waktu gue sebel suka gue jawab, Dek, cacatnya kenapa? Salah bantal. Salah bantal. Oke, gue geser ke Rian. Rian, lu pertama kali stand up kapan dan apa yang memicu lu untuk stand up? Pertama kali stand up 2019, Bang. Apa tuh yang bikin lu pengen stand up? Pengen bisa ngomong aja, Bang. Maksudnya pengen bisa buat... Emang lu bisu sebelumnya? Di fabelnya bisu, gimana sih? Nggak ngerti gue. Pengen bisa ngomong depan orang banyak aja, Bang. Bang. Sebelumnya tuh lu udah berdamai dengan diri lu dan udah ngebecandain kondisi lu sama teman-teman lo gitu? Udah. Dan lu pikir ya udah gue bawa aja nih bercandaan gue ke panggung gitu. Iya Bang, benar Bang. Oke. Terus pecah nggak waktu pertama kali? Ya kayaknya mereka ngeliat orang cacat stand up kayaknya ketawa-ketawa aja deh Bang. Nggak beres. Iya. Sebenarnya yang paling sulit dari kalian itu adalah kita kan pengen memastikan orang ngetawain materi lu, bukan ngetawain lu. Beda dong. Kalau ngetawain lu kan objeknya adalah elunya, bukan produk intelektualitas yang keluar dalam bentuk materi stand up. Itu mungkin yang rada rumit. Mungkin Rian awal-awalnya orang masih ngetawain Rian ketimbang ngetawain materi stand up-nya. Materi stand up lu yang pertama kali kena tuh apa kalau boleh tahu? Wah gila kena di beat gua gitu. Halo guys. Pertama ini Bang, tentang fisik kan ya, kata Rian. Manusia juga punya kekurangan dan kelebihan. Gue juga nih biar kayak gini gue punya kelebihan yang orang normal nggak bisa. Gue nunjuk penonton Bang. Bang lu boleh tolong diri nggak Bang? Dia berdiri. Lu bisa nggak kayak gue nih? Jadi terus gue bilang pegang dengkul Bang tanpa nunduk. Nah dia nggak bisa. Terus kata gue, Bang lu mau bisa nggak Bang? Gimana caranya? Kata dia. Nih gue angkat kaki gue Bang. Tanpa nunduk gitu Bang. Oh iya, awalnya orang mikir lu kayak gitu bisa karena lu cacat gitu ya atau difabel gitu. Ternyata sebenarnya dia juga kalau pakai otak dikit angkat aja dengkulnya. Iya, bagus. Kalau Gugun tuh stand up Indo mana ya Gun? Gue lupa deh. Bang. Jakbar. Iya. Iya, lu pertama kali stand up kapan dan kenapa waktu itu lu pengen stand up? Pertama kali stand up itu di komunitas stand up Matraman, Bang. Hah? Komunitas stand up Matraman? Spesifik banget. Ya, jadi gue masuk komunitas yang bukan stand up Indo awalnya, Bang. Oh.
Terus? 2 bulanan di situ, terus kayaknya pengen belajar gitu. Terus emang pertama open mic di Jakbar, Bang. Bentar, ini komunitas stand up Matraman masih ada sampai sekarang? Udah nggak ada, Bang. Komunitas pantun, Bang. Komunitas Beat lu apa waktu itu, Gun? Waktu itu inget sih open mic di Jakbar tuh. Jadi gue tuh dulu susah banget gitu kalau ke toko sepatu tuh sering bermasalah sama yang jaga sepatunya, Bang. Jadi dia tuh suka anggap gue bocah. Gue kan pengen sepatu dewasa, Bang. Cariin lah. Dulu gue tuh size-nya masih 34 lah. Dia nyari lah. Dan dia cepet banget gitu dapetnya. Dan dia cuma ngasih 2 pilihan doang. Sepatu bunyi sama sepatu nyala, Bang. Sepatu bunyi sama sepatu nyala. Sepatu bunyi, mik, 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 gitu ya. Ya Allah, lucu banget. Bangsat. Kalau Fikri gue sering ketemu di Jakut ya, stand up Indo Jakut ya. Gue setiap kali lagi latihan biasanya selalu ada lu. Bahkan gue inget, gue masih nyimpen foto lu waktu itu minta difotoin kalau nggak salah. Terus gue bilang, gue ada nih foto lu lagi stand up. Nah. Dulu Bang, komat dulu Bang. Ya udah. Kita tunggu dulu ya. Kita hold dulu aja. Nanti kita lanjutin lagi kalau udah kelar. Ngomong-ngomong, itu tadi komat ya? Azannya kapan? Tadi udah gua mute. Oh, pinter. Ya udah, gua geser dulu deh. Silakan coba di mute. Gua ke Adit, udah gua tanya belum? Adit udah tadi ya? Udah, Bang. Bang Jack waktu gua nyamperin lu ke Adelaide, asik nyamperin lu. Asik. Waktu ke Adelaide ketemu sama lu, gua lupa deh, itu lu sebelumnya emang udah nge-MC kan, setahu gua ya? Iya, tapi udah lempar-lempar joke gitulah. Iya, artinya emang gue dari SMA dulu emang banci tampil sih ya, emang seneng itu banget, seneng manggung dan lain sebagainya, karena itu juga bagian dari cara gue untuk nutupin dulu kan masih low vision ya, gue masih rabun, jadi gue tuh nggak mau orang tahu kalau gue rabun gitu, jadi gue selalu beraksi-aksi supaya orang nggak ngeh kalau gue rabun. Nah, lama-lama jokesnya itu gue kumpulin gitu sampai akhirnya ada momen di mana gue ngerasa itu tadi, gue ngerasa kayaknya kalau jokes ini gue lempar-lempar ke orang kok gue ngerasa fine aja gitu, dan gue ngerasa lebih nyaman. Nah, ketika 2010-2011 mulai booming tuh stand up, nah gue pengen banget waktu itu nyari komunitas, tapi gue udah persiapan untuk ke Adelaide. Nah, akhirnya malah gue justru mulai stand up itu di Adelaide. Jadi acara-acara mahasiswa gitu, kalau ada welcoming untuk mahasiswa baru, gue stand up gitu. Terus ada acara apa, gue stand up, jokes gue kumpulin, terus gue kembangin. Nah, terus sampai akhirnya yang itu ketemu lo di Adelaide itu. Yeah. Gitu. Berarti yang menginspirasi lu atau mungkin mengajarkan lu untuk menertawakan diri sendiri dalam format stand up itu siapa kan? Kalau anak-anak ini kan mereka banyak ngeliat Dani Aditya. Waktu itu lu apa ya? Karena lu udah 2011 waktu itu udah kepikiran untuk stand up. Itu kan awalnya meledak banget. Kalau gue karena memang gue ngerasa nyaman aja dari diri gue sih. Jadi itu tadi ketika gue mulai kebiasaan gue untuk ya udah kebutaan gue jadiin jokes aja gitu. Kayak misalnya gue dari yang paling simpel deh. Gue dulu low vision sama low income gitu kan. Itu orang ketawa gitu kan. Nah, gue ngerasa kayaknya lucu juga gitu kan. Terus kayak misalnya ketika gue naik ke panggung, ini orang buta kalau di atas panggung yang ditungguin lu kapan dia nyanyi maka kapan dia jatuh nih. Iya, gue ingat itu. Nah, itu tuh gue ngerasa kayaknya sudah fine aja. Nggak ada masalah gitu. Makanya akhirnya ketika itu semua gue kumpulin dan gue tahu ada stand up comedy, nah gue jadi malah pikir ya ini kayaknya nih cara gue untuk ya promosi ke masyarakat juga sih. Ya. Gitu. Oke, kalau Fikri, jadi gimana Fik? Lu pertama kali stand up kapan? Gua pertama stand up itu tahun 2018. Jadi habis lulus SMA kan lagi kosong dulu tuh, nunggu masuk kuliah. Nah itu gue pertama cuma untuk nonton doang. Awal juga gue pengen nonton lu lagi latihan untuk
apa waktu itu Regi Waksono ya. Nah gue pertama kali tuh nonton di situ, nonton doang. Terus lama-lama gue tertarik. Itu pun waktu pertama nonton tuh gue belum ada kepikiran mau nyoba stand up, mau bahas apa. Gue masih ngambang-ngambang gitulah. Yeah. Dan baru udah bahkan open mic pertama tuh gue masih ngebawain ibaratnya dua gitulah. Gue gendut dan gue difabel. Dan akhirnya minggu kedua baru bawain materi full difabel gitu. Iya. Gue inget kok gue suka bukan ngikutin dulu ya, karena kan gue rata-rata selalu naik terakhir kecuali kalau lagi banyak banget. Jadi gue nontonin yang lain. Waktu itu tuh gue ketawa gue keras, gue inget karena gue merhatiin lu kan dari lama kan. Maksud gue dari gue merhatiin lu naik beberapa kali dan lu nggak gitu kena, bahkan nggak gitu nyaman gitu. Gue ketawa gede banget waktu lu ngomongin soal tangan lu itu, yang lu ngomong kayak ayam itu kan lu sendiri yang ngomong kan? Iya itu atau ya. Betul, iya. Di Indomaret Point itu. Iya, gue langsung ketawa. Ini bener juga. Gue lagi mikir-mikir, tuh tangan mirip apa ya? Oh iya bener, mirip sayap ayam. Lucu banget ya. Bener banget gitu. Dan untuk yang lagi nonton ini, kalau lu selama ini ngerasa nggak enak ngetawain orang difabel, nah ini sekarang justru mereka nggak pengen lu nggak ketawa karena hitungannya anyep kan. Iya, Jadi silakan datang ke acara Apa Itu Normal, sebuah stand up comedy show. Mereka semua akan manggung pada tanggal 6 Februari 2021. Acaranya jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Mesti gua kasih tahu waktu Indonesia Baratnya ya, berhubung kalian kan mau lewat Zoom kan. Ya, kita ada Zoom-nya juga soalnya. Untuk live-nya Rp75.000, terbatas sekali karena memang tempatnya juga udah mangga gede, ada PSBB-nya juga. Untuk online-nya Rp50.000. On the spot, jadi kan live 75 tuh. On the spot-nya tuh 125. Jadi mendingan lu beli sekarang aja sebelum hari lu datang ke sana, kalaupun masih nyisa itu juga. Beli tiketnya di tix.ketawa.id. Sekali lagi tix.ketawa.id. Habis itu 15% dari hasil penjualan akan disumbangkan ke kitabisa.com untuk orang-orang normal yang miskin. Jadi orang-orang difabel nyumbang ke orang-orang bener. Iya. Tapi tanpa daya gitu, nggak punya daya, hebat memang. Nggak tahu nih gue ke ketikabisa.com-nya untuk apa, tapi ya ini mereka semua akan ngisi Gugun, Rian, Epen, Fikri, Adit, dan Bang Jack atau Blind Man Jack. Ada lagi informasi yang nggak sempat keluar dari gue? Atau udah semua? Ada MC Bang, MC. Oh, siapa MC-nya? MC-nya Alif Baihak sama Oza Rangkuti. Oh, MC-nya Alif Baihak sama Oza Rangkuti. Aduh, itu mulutnya kurang ajar lagi. Menarik ini. Kita lihat nih mulut-mulut kurang ajar ngomongin 6 difabel ini. By the way, gue waktu itu udah lama banget pernah dengar bahwa ada, ini tuh untuk pertama kali atau kalian udah pernah bikin show ini sebelumnya? Pertama kali kayaknya. Pertama. Soalnya gue pernah dengar ada rencana mau bikin stand up comedy show namanya X-Men. Itu setahu gue Awe dulu yang pernah ngomong ya. Apa namanya? Awe tuh pernah mau ngomong itu. Nah, terus kalau nggak salah waktu G-Confess ya yang ada juga. Iya ada ya, G-Confess ada X-Men ya? Ada Bang. Ada kan? Oh. Siapa aja waktu itu? Dari kalian ada yang ikutan X-Men nggak? Nggak ada. Oh, berarti mereka ini DC, kalian Marvel. Enggak, kita X-Men Perjuangan. X-Men Perjuangan, lucu banget. Oke, sekali lagi dicek aja websitenya tix.ketawa.id, dibeli tiketnya, mau itu lewat Zoom, mau itu lewat secara langsung. Silakan dibantu, teman-teman juga punya niat yang baik, 15%-nya mereka mau sumbangkan ke kitabisa.com. Sekali lagi untuk semua yang ada di sini, terima kasih banyak dan sukses untuk acaranya guys. Oke, Terima kasih Bang. Thank you, bye-bye. Bye. Bye-bye.